Enggak ya, Mbak Yani ya. Silakan, Mbak. Ya. Terlihatkah, Mbak? Terlihat, Pak. Oke. Ya, terlihat. Ya, makasih. Saya mencoba share yang live. Kelihatan, Pak Sony? Kelihatan jelas, Bu. Jelas, nggih. Ya. Atur nuwun. Tes. Sudah siap ya semuanya? Halo? Halo, Mbak Rizka. Iya. Oke. Baik. Ya.
Dimulai aja ya, Bu. Iya, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM. Yang kami hormati Kepala Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional, Ibu Dr. Anda Ovi Sofiana M. Huk. Yang kami hormati Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Bapak Dr. Andes Teguh Purwanto SIP MSI. Yang kami hormati para Koordinator Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Ibu Yeri Nurita SS, Ibu Yulia Tribunga SIPI, dan Ibu Lutfiati Makarim SSMM. Yang kami hormati Ketua Umum FPPTI dan jajarannya, yang kami hormati Sekjen FPPTI Bapak Amirul Ulum Estos MIP, yang kami hormati para narasumber Bapak Sony Pawoko Esos MTI dan Ibu Dr. Purwani Istiana SIPMA dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir di acara webinar pagi ini. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta jajaran mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada acara sosialisasi e-resources Pusnas Sesi Kalimantan, bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca tahun 2021. Dan saya, Rizka Siti Khairunisa, saya akan memandu acara pada pagi ini. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. kehidupan bangsa amanat Pancasila.
jauh tingkat kemuliaan manusia sedunia. Lestarilah budayanya pusaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Rawat Pancasila, baca buku ingatkan nama manusia sedunia. Lestarilah budayanya pusaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama diawali dengan sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Yeri Nurita SS selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Naskah Nusantara. Acara kedua adalah paparan materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Novi Diana Fauzi, SSMA. Paparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sony Pawoko, SS MTI, dan paparan kedua oleh Ibu Dr. Puwani Istiana, SIPMA, dan acara yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, kami persilakan kepada Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Naskah Nusantara, Ibu Yeri Nurita SS, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Yeri, kami persilakan. Terima kasih Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, dan salam literasi. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Nasional RI Bapak Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ibu Dr. Anda Ovi Sofiana MPum, kemudian Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Dr. Andes Teguh Purwanto SIP MSI, dan dua rekan koordinator di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Ibu Lutfiati Makarim dan Ibu Yuliatri Bunga. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Purwani SIPMA, Bapak Sony Pawoko SOS MTI, dan Ibu Novi Diana Fauzi SSMA, selaku narasumber serta moderator dalam sosialisasi e-resources Perpusnas sesi Kalimantan yang akan digelar kurang lebih pukul 9 nanti. Dan yang kami banggakan, Bapak Muhammad Nur Rahman Shum, Ibu Erma Purwati SS, Ibu Haniatur Rosida Shum, Bapak Abdul Fatahul Alim Shum, dan Bapak Ram Marcelino Shum, pustakawan dari Kelompok Substansi Pengelolaan Naskah Nusantara, Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional RI, selaku narasumber dan moderator dalam sosialisasi Naskah Nusantara yang akan digelar pada pukul 1 siang nanti. Yang kami hormati para pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia atau FPPTI se-Indonesia yang selama ini telah menjadi mitra kerjasama yang baik dengan Perpustakaan Nasional RI. Atas hal itu kami mewakili pimpinan Perpustakaan Nasional RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tak lupa pula yang kami banggakan para hadirin dari seluruh penjuru Nusantara. Izinkanlah saya terlebih dahulu mengajak para bapak, ibu, saudara-saudari hadirin sekalian untuk memanjatkan syukur
atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salah satu nikmatnya itu ialah kita dapat bertemu meskipun secara daring dalam acara yang mengesankan dan mulia ini yang telah digelar sejak tanggal 15 September 2021 dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Mengesankan dan mulia karena melalui media daring ini telah terjadi interaksi berbagi ilmu pengetahuan antara para narasumber dengan para peserta webinar. Bapak Ibu sekalian, Kepala Perpustakaan Nasional RI pertama, Ibu Mastini Harjo Prakoso dalam majalah Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia atau HPCI pernah menyatakan bahwa Indonesia pernah menjadi negara yang produktif dalam menerbitkan berbagai judul buku. Fakta sejarah tersebut sejalan dengan semangat Presiden Soekarno yang memang mendukung penuh penerbitan serta segala aktivitas dalam upaya memberantas buta huruf di Indonesia pada tahun 1948. Hari ini atau tepatnya 14 September lalu, kita merayakan Hari Kunjung Perpustakaan yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Presiden Soeharto. Kita harus melihat perayaan ini sebagai momentum untuk terus menggalakkan semangat Ibu Mastini dan Presiden Soekarno tersebut. Hari ini harus kita lihat sebagai salah satu pemicu bagi gerakan aktivitas intelektual di Indonesia, terutama di dalam menyebarkan budaya membaca kepada generasi muda bangsa Indonesia. Begitupun dengan dua topik yang akan diangkat dalam diskusi hari ini, yaitu pertama e-resources, kedua tentang naskah Nusantara. Keduanya merupakan dua layanan unggulan dari layanan unggulan lainnya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam meningkatkan geliat aktivitas intelektual bangsa, khususnya kepada kalangan kaum muda. Untuk itu, kehadiran para narasumber, Ibu Dr. Purwani, SIPMA, Pustakaan Media Perpustakaan Geografi Universitas Gadjah Mada, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 2 FPPTI Pusat. Kemudian Bapak Sony Pawoko SOS MTI, Pustakawan Perpustakaan Universitas Indonesia, dan juga Koordinator Bidang Literasi Informasi FPPTI. Tentunya beliau berdua akan berbagi ilmu pengetahuan tentang segala aspek dari layanan e-resources Perpustakaan Nasional. Kemudian para pustakawan Perpustakaan Nasional selaku narasumber hari ini akan berbagi ilmu pengetahuan kepada Bapak Ibu semua mengenai layanan gerak literasi, layanan naskah Nusantara, dan terbitan naskah Nusantara. Semua akan dikupas dari berbagai aspek. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu yang budiman bahwa hingga saat ini Perpustakaan Nasional RI telah melanggan jutaan artikel dari 37 penerbit jurnal, terdiri dari penerbit lokal 3 penerbit dan internasional 34 penerbit. Semua artikel dalam berbagai subjek tersebut bisa dimanfaatkan secara gratis dalam portal e-resources kami. Untuk koleksi naskah Nusantara, sampai bulan Juni tahun 2021, Perpustakaan Nasional RI telah mengoleksi 12.217 naskah Nusantara dalam berbagai media dan bahasa. Dari jumlah tersebut, 3.054 naskah telah didigitasi dan dapat didayagunakan oleh masyarakat luas dengan mengakses laman situs Hastara atau Hasanah Naskah Nusantara dengan alamat hastara.perpusnas.go.id. Recording in progress. Bapak Ibu hadirin yang budiman, berbagai sumber informasi tersebut merupakan kekayaan ilmu pengetahuan yang harus kita syukuri dan kita gali isinya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sangat disayangkan jika harta karun informasi yang telah diadakan dan disimpan itu tidak didayagunakan secara maksimal. Oleh karena itu, diskusi dan sosialisasi daring yang dilakukan seperti hari ini yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya menjadi sangat penting dalam rangka penyebaran informasi ke seluruh pelosok negeri, khususnya dalam masa-masa pandemi ketika interaksi sosial sangat dibatasi. Dan dalam hal itu, meski kita tahu bahwa belum semua penduduk Indonesia bisa memiliki akses ke teknologi dan informasi, tapi kita, pemangku perpustakaan dan literasi, boleh kenal lelah dalam mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan, mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Ada satu pesan penting yang selalu disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bandung,
dalam berbagai kesempatan yang harus kita catat bahwa perpustakaan harus terus bertransformasi terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Memang tak cukup rasanya hanya mensyukuri kekayaan yang kita punya, masyarakat Indonesia juga harus terus bergerak untuk menjaga karya intelektual, budaya, dan peradaban bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, pada akhirnya upaya mencerdaskan bangsa merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Akhir kalam, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator, serta semua panitia yang telah berjuang untuk menyukseskan acara pada hari ini dan juga hari-hari kemarin. Senantiasa sehat buat semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan berlipat kebaikan. Semoga pikiran yang jernih bisa datang dari segala penjuru. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan dalam penyampaian pengantar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeri atas sambutannya. Baiklah hadirin yang berbahagia, kini kita akan memasuki acara utama, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Ibu Novi Diana Fauzi, SSMA. Secara singkat saja, saya akan membacakan CV dari Ibu Novi Diana Fauzi. Beliau lahir di Magelang tahun 1976, merupakan pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lulusan S2 Prodi Kajian Budaya Media Konsentrasi Manajemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasinya yang luar biasa. Beliau termasuk salah satu pengurus pusat FPPTI, bekerja dari tahun 2008 sampai sekarang, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Urusan Sistem Informasi dan Manajemen Pengetahuan Perpustakaan UMY. Selain itu, beliau juga prestasinya banyak sekali, mulai dari tahun 2012 mendapatkan beasiswa unggulan Kemendikbud RI sampai dengan kemarin tahun 2018 sebagai finalis pustakawan berprestasi pada program pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat nasional Kemendikbud. Baik, untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Ibu Novi sampai pukul 11.40 ya Bu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Suara saya terdengar baik Mbak Rizka? Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada sesi Kalimantan. Hari ini 21 September 2021. Bapak Ibu hadirin, acara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca tahun 2021, bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Yang terhormat para narasumber Bapak Sony Pawoko SOS MTI dan Ibu Dr. Purwani Istiana SIPMA, yang kami hormati Ibu Yeri Yunita dan tim sosialisasi e-resources dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Bapak Ibu hadirin peserta yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa sehat dan tetap bersemangat. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Novi Diana Fauzi, pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga pengurus pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, akan memandu acara pada sesi ini. Bapak Ibu hadirin, jangan minum air laut karena asin. Seduh saja air dari sumur di rumah. Mari kita bekerja yang rajin karena bekerja itu adalah ibadah. Ya, pantun tadi semoga dapat membawa kita untuk lebih serius dan berkonsentrasi dalam acara sosialisasi e-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada sesi Kalimantan ini. Dan ternyata ketika kita melihat dari audiens yang hadir, tidak hanya dari Kalimantan, hari ini ternyata hadir juga dari Sabang sampai Merauke, ya, luar biasa.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan bagi kita, pengelola perpustakaan dan juga pustakawan, baik di perpustakaan daerah, desa, perguruan tinggi, sekolah, dan lain-lain. Beberapa hambatan lain seperti kesulitan menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka, kemudian kesulitan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, kesulitan SDM dalam memahami sumber informasi yang telah disediakan oleh Perpustakaan Nasional, dan keterampilan kita para pengelola perpustakaan dan juga pustakawan yang mungkin belum dikembangkan secara maksimal. Nah, Bapak Ibu hadirin, insya Allah pertemuan kita hari ini dapat mengurai beberapa masalah yang kita hadapi selama ini dan tentu saja menemukan solusinya. Ya. Dan telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Sony Pawoko SOS MTI dan Ibu Dr. Purwani Istiana SIPMA. Pak Sony akan menyampaikan paparannya dengan judul Identifikasi Kebutuhan Informasi e-Resources dan Layanan Digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Bu Nina akan menyampaikan paparan dengan judul Pemanfaatan e-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia secara efektif dan efisien. Ya. Para narasumber nanti akan menyampaikan presentasinya masing-masing 80 menit, kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi. Dan untuk Bapak Ibu yang nantinya akan bertanya, bisa secara langsung, tolong raise hand, atau dapat menuliskannya di Zoom Q&A yang sudah tersedia. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk kepada Pak Sony apakah bisa cek sound sebentar? Ya, Mbak Novi, terdengarkan suara saya? Ya, terdengar baik. Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu narasumber daftar riwayat hidup dari narasumber kita hari ini. Yang pertama ya, Bapak Sony Pawoko SOS MTI, lahir di Klaten 19 April 1979. Kemudian beliau sekarang ini adalah pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia. Lulus tahun 2010 dari Universitas Indonesia untuk S2-nya Magister Teknologi Informasi, dan dari Vkom Universitas Pajajaran S1-nya Ilmu Perpustakaan, Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Beliau di tahun 2019 adalah pustakawan berprestasi Diktendik-Ristek Dikti tingkat nasional peringkat kedua, dan beliau juga menjadi peringkat 1 Ristek Diktendik berprestasi Universitas Indonesia 2019. 2011 juga menjadi peringkat 1 Diktendik berprestasi Universitas Indonesia. Sekarang ini beliau adalah koordinator bidang teknologi informasi FPPTI 2021 hingga sekarang ya, dan pada 2017 hingga 2020 adalah koordinator bidang literasi informasi. Bapak Ibu, itu mungkin sedikit ya yang saya sampaikan, karena CV dari Pak Sony ini panjang sekali ya, luar biasa prestasinya. Pak Sony, 80 menit dari sekarang, nanti saya akan ingatkan ketika sudah masuk ke 10 menit ya, sebelum berakhir ya Pak Sony ya. Ya. Silakan Pak Sony. Sekalian saya izin sharing ya. Screen ya. Terlihat Mbak Novi? Ya, terlihat jelas. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini rasanya hati saya itu bergembira, sukaria, senang sekali. Setelah hampir 2 tahun perpustakaan kami tutup karena masa pandemi, hari ini kami bisa membuka layanan untuk pemustaka atau kepada sivitas akademika kami yang ada di Universitas Indonesia. Jadi kami menyambut dengan rasa deg-degan tapi juga rasa gembira. Terus hari ini juga saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya untuk sharing terkait dengan materi yang diamanahkan kepada saya, yaitu identifikasi kebutuhan informasi, e-resources, dan layanan digital yang ada di Perpustakaan Nasional.
Bapak Ibu, pada saat ini memang terkait dengan identifikasi informasi itu sangat penting, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa, teman-teman sivitas akademika kita yang sedang melakukan penelitian. Karena banyak kampus itu menerima mahasiswa yang cukup besar. Mungkin kalau di UI itu hampir 12.500 dan 10.000 diantaranya itu mereka menulis skripsi, tesis, dan disertasi. 10.000 itu tentunya tidak ada judul yang sama. Tidak ada judul yang sama untuk satu angkatannya, tidak ada judul yang sama untuk senior-senior sebelumnya. Sehingga problem saat ini mencari judul skripsi, judul tesis, judul disertasi itu menjadi kesulitan tersendiri bagi mahasiswa kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kegiatan bimbingan akademik, bimbingan skripsi itu tidak selancar sebelum masa pandemi. Sehingga mungkin kalau dulu mafhum kita mengerjakan skripsi itu 1 semester, sekarang juga mafhum juga mengerjakan skripsi itu hampir 1 tahun. Barangkali ini juga mengingatkan kepada kita semuanya, mungkin di sini ada teman-teman dari dosen ataupun teman-teman pustakawan juga, gitu, bahwasanya tugas kita membantu proses belajar mengajar dan proses penelitian mahasiswa. Dan yang cukup penting bagi kita, saya termasuk reference librarian di perpustakaan UI saat ini adalah banyak sekali mahasiswa yang minta konsultasi kepada para pustakawan. Bukan hanya di jam kerja, tapi juga kadang kita jumpain mereka konsultasinya itu jam 11 malam, bahkan jam 12 malam, di mana mereka mungkin sedang produktif, sedang mengerjakan skripsi, tesis, disertasi. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, coba kita sejenak, atau saya ingin retest sejenak, gitu. Bapak Ibu bisa masuk ke menti.com atau bisa disorot ininya, QR code-nya ini. Kita sama-sama ingin saling sharing seberapa kita sudah mengenal pada kebutuhan kita. Atau saya langsung masuk ke menti.com saja ya, teman-teman ya. Mbak Novi, apakah terlihat menti-nya? Ya, terlihat. Jadi kodenya ganti yang ini ya Mas ya? Tadi Ya, betul. kodenya huruf-huruf ya. Bapak Ya. Ibu silahkan masukkan kodenya 63600607. Ya. Jadi setelah masuk dalam Mentimeter, kemudian kita login ya, masuk ke 63600607. Silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Kita sebagai, mungkin ini beragam ya Mbak Novi ya, mungkin ada pustakawan, ada mahasiswa, ada dosen, mungkin ada masyarakat umum ya. Ya, betul Mas. Ya, tapi semuanya kan punya ini ya, punya kewajiban untuk menulis, gitu. Atau mungkin ada topik yang memang diminatin, disukai. Nah, ini nanti juga membantu Ibu Purwani Istiana, saya biasanya manggil Ibu Nina, barangkali nanti bisa beberapa subjek ini bisa dicoba ketika nanti proses penelusuran berikutnya. Oh, ternyata banyak yang ini ya, membahas tentang reference service sama educational science ya. Oh, cerita rakyat juga banyak yang suka nih, cerita-cerita rakyat. Okay. Hospitality, oke. Okay. Health science, ya. Okay. Kita masih nunggu, teman-teman, kita lihat sampai titik berapa nanti kita pantau, gitu. Dan semoga ini menjadi pemanasan supaya kita nanti lebih interaktif. Bagi Bapak Ibu yang nanti ada kesulitan bisa nanti bertanya di menu chatnya. Oh, banyak juga yang ini terkait dengan perpustakaan digital ya, yang minat di situ.
kebetulan saya dulu tesisnya juga terkait dengan perpustakaan digital. Masa sebelum ada Garuda gitu-gituan itu, saya penelitiannya terkait dengan itu. Oke. Sudah ada sekitar 60 ini yang sudah mengisi, masih angka terus bergerak. Cukup banyak ya yang ikut acara ini ya Mbak Novi ya. Betul, 408 ya. luar biasa ya. Iya. 409 masih naik terus ini sepertinya Mas Sony. Ya. Virtual reference ini ternyata juga diminatin ya Mbak Diana ya, Mbak Novi ya. Ya, betul. Perpustakaan digital nih yang paling ini ya Mas ya. Betul. Virtual reference ini memang penting sekali Mbak Novi karena banyak sekali mahasiswa yang dalam proses bimbingan juga perlu bantuan-bantuan dari pustakawan, pengecekan plagiarisme, bagaimana memanfaatkan SPSS dan beberapa research tool yang lainnya. Terutama di masa pandemi ini ya Mas. Nah, betul sekali. Parenting juga cukup banyak ini Mbak Novi, kita sebagai orang tua juga senang baca bidang ini juga saya kira, Ya, tentang betul. pengasuhan anak. Mungkin yang mengisi ini juga yang dari perpustakaan desa, perpustakaan daerah gitu ya, karena parenting menjadi program yang utama sepertinya untuk disosialisasikan kepada masyarakatnya. Iya betul, karena pada masa pandemi ini sebenarnya pendidikan karakter itu merosot cukup tajam Mbak Novi, dan kalau dulu kita bisa memberikan, kalau saya kebetulan di Pramuka Mbak Novi gitu kan, jadi jasa Dharma Pramuka itu ya memang harus diterapkan dengan cara praktek di lapangan. Tapi ketika masa pandemi gimana cara menerapkan jasa Dharma Pramuka ya? Betul. Parenting juga mungkin terkait dengan pendampingan orang tua ketika di masa pandemi, mendampingi anak belajar mungkin ya di sini ya. Ya betul Mbak. Kesulitan ibu-ibu terutama ini ya. 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 Oke Mbak Novi, ini kayaknya akan berlanjut terus angka-angka ini. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Ini sudah ada yang menjawab ternyata. Apa yang Anda sudah, apakah Anda, mohon maaf pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki username dan password untuk masuk ke e-resources perpusnas.go.id? Nah nanti ini kita akan banyak praktek di e-resources ini. Kami berharap teman-teman sudah memiliki username password. Tapi kalaupun belum, ya ini namanya pelatihan. Ya nanti kita bareng-bareng sharing bagaimana mendaftar menjadi anggota perpustakaan nasional. Karena bagaimanapun resources yang dibeli oleh perpustakaan nasional konon katanya juga menggunakan dana dari pajak rakyat Indonesia. Begitu ya Mbak Novi ya? Betul, dan ternyata kalau kita lihat ini kok hampir sama yang sudah dan yang belum ya. Ya. Kami harap nanti setelah acara hari ini 416 peserta itu semuanya sudah menjadi anggota semuanya ya, dan langsung memanfaatkan dan juga mensosialisasikan kepada pemustakanya. Iya. Gitu ya. Betul sekali Mbak, ini angkanya berimbang 24-23, jadi kalau statistik ini akan terus seperti ini, nah kemungkinan juga kalau ini pesertanya 400-an mungkin ya sekitar 200 ini Mbak Novi. Ya, 200 yang sudah menjadi anggota perpustakaan nasional. Ada juga kemarin yang ketika saya mengisi di tempat kami di perpustakaan UI, ternyata banyak mahasiswa yang juga belum menjadi anggota perpustakaan nasional. Nih. Berarti kemarin belum termanfaatkan dengan maksimal ya Mas Sony ya artinya ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu Bapak Ibu di acara sosialisasi e-resources perpustakaan nasional. Jadi ini angkanya terus berimbang Mas Sony, hanya selisih sedikit sekali. Jadi mungkin itu menjadi gambaran bahwa ternyata belum banyak yang mengetahui e-resources perpustakaan. Betul Mbak, padahal kami sebenarnya juga banyak melanggan e-journal, tapi kan
apa yang kami langgan itu tidak ada di Perpustakaan Nasional dan sebaliknya. Kayak misalnya Perpustakaan Nasional melanggan Weslo, kami kan nggak melanggan Weslo karena mahal, gitu kan. Jadi sebenarnya mahasiswa kita bisa kita arahkan ke resources Perpustakaan Nasional. Duh, ternyata ini yang belum sudah semakin banyak nih Mas Soni. Malah Pemahamannya menarik ya Mbak Novi ya. Ya. Ya, saya kira angkanya akan kayak gini terus. Saya akan melanjutkan presentasi dari saya dulu ya Mbak Novi ya. Oke, Tapi silakan Mas Soni. saya yakin angka yang akan kita dapat nanti akan berimbang seperti ini. PPT saya sudah terlihat lagi ya Mbak Novi ya. Ya, sudah Mas Soni. Ya. Jadi teman-teman, perjalanan sebuah penelitian itu pasti diawali yang namanya identifikasi informasi. Ini juga yang dilakukan oleh banyak perpustakaan, para pustakawan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para mahasiswa bagaimana mengidentifikasi informasi. Karena ini akan menjadi semacam fondasi bagi kita sebelum kita melakukan proses penelusuran. Jadi nanti basicnya sebenarnya di sini, untuk penelusuran akan lebih mudah ketika kita memiliki sejumlah kata kunci yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di perpustakaan atau pustakawan juga biasanya ada pelatihan-pelatihan bagaimana memanajemen hasil penelusuran kita, yang kemudian digunakan dalam penulisan, misalnya digunakan dalam penulisan sitasi dan daftar pustaka. Ini juga biasanya pustakaan memberikan pelatihan terkait research tool, entah itu Zotero ataupun Mendeley. Kemudian berikutnya adalah sintesa informasi, kemudian ada juga penulisan-penulisan latihan menulis secara ilmiah. Nah ini tentunya perlu kita sadarin teman-teman, sebelum kita menulis ke, misalnya kita kirimkan ke jurnal-jurnal ilmiah, biasanya para editor jurnal itu hanya mau menerima tulisan yang memiliki daftar pustaka atau bibliografi yang terpercaya. Mereka tidak akan mau menerima jurnal, masuk ke jurnal mereka kalau mengambil dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Misalnya ngambil dari Blogspot, WordPress, Wikipedia. Gitu. Tentunya mereka akan lebih senang kalau si penulisnya itu akan mengambil dari misalnya jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal yang memiliki reputasi, yang terindeks misalnya di Scopus dan lain sebagainya. Nah ini penting bagi teman-teman, maka kegiatan ini dilaksanakan supaya mendukung proses penelitian dan proses belajar mengajar ini memiliki kualitas yang baik. Barangkali teman-teman di sini ada S2, S3 yang akan nulis ke jurnal internasional. Semoga ini menjadi semacam pengantar bagi Bapak Ibu gitu kan, untuk berikutnya bersemangat mencari literatur-literatur yang memiliki kualitas yang baik. Nah, di dalam literasi informasi kita mengenal rata-rata memiliki 5 hal ini. Kami di Perpustakaan UI mengenal UI 5 model, tapi sebenarnya dengan model-model literasi informasi di kampus-kampus lain ataupun mungkin model dari teori-teori lain itu hampir sama, yaitu terkait dengan identifikasi informasi. Itu yang pertama, yaitu menentukan sifat dan tingkat informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi akses. Mungkin kalau sebagian teman-teman menyebut penelusuran atau browsing gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi, karena tidak semua sumber informasi itu akan kita gunakan dalam proses penulisan karya ilmiah kita. Perlu kita saring apakah tahunnya update gitu kan. Ada beberapa fakultas atau jurusan yang hanya memperbolehkan 5 tahun terakhir misalnya, atau mungkin ada yang 10 tahun terakhir, atau mungkin ada yang memang semakin lama semakin bagus, seperti misalnya ilmu sejarah gitu ya, ilmu sejarah. Kalau di UI ada arkeologi, maka ya literaturnya itu semakin lama semakin baik. Dan saya senang sekali di Perpustakaan Nasional itu sangat menjaga
karya-karya dari nenek moyang kita, dari daun lontar, itu masih terjaga dengan baik di Perpustakaan Nasional. Ada digitalnya, tapi kalau ada yang mau mengakses secara langsung, kita bisa melihat daun lontar yang ditulis oleh nenek moyang kita, para pujangga-pujangga kita. Kemudian analisis sintesis, yaitu menggunakan informasi secara efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Dan terakhir adalah menggunakan informasi secara beretika dan legal. Ini tentunya penting bagi kita ketika menulis literatur dengan kita harus mencantumkan sumbernya, mencantumkan siapa penulis awal atau siapa yang menjadi pengarangnya. Nah, hari ini saya fokus pada identifikasi informasi, yaitu menentukan sifat dan tingkat informasi yang dibutuhkan. Ini tentunya menjadi keterampilan yang penting sebelum nanti kita proses penelusuran. Jadi keterampilan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi ini akan menentukan bagi kita bagaimana nanti kita mencari informasi. Jadi langkah awal biasanya seseorang ketika mau meneliti, dia menentukan topik atau subjek terkait dengan penelitiannya. Maka tadi cukup banyak ya topik-topik yang teman-teman sampaikan kepada kami. Ada tentang perpustakaan digital, ada tentang parenting, ada terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini yang muncul dan lain sebagainya. Kemudian menentukan format yang cocok untuk hasil akhir kita dan mengidentifikasi kata kunci. Ini nanti yang akan saya beri penekanan, yaitu bagaimana mengidentifikasi kata kunci yang sesuai untuk penelusuran kita. Oke, yang pertama terkait dengan menentukan topik. Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh pustakawan ketika ada mahasiswa hadir datang kepada perpustakaan mengeluh semua judul skripsinya tidak diterima oleh dosen pembimbingnya, ditolak gitu. Maka biasanya kita ajak brainstorming gitu. Misalnya kita menggunakan kalimat tanya Word, biasanya akan kita dapatkan terkait data. Misalnya kita dia ingin meneliti tentang kebakaran hutan. Kita bisa menanyakan terkait data apa yang diperlukan ketika kita akan mengeksekusi gitu kan, menyelamatkan hutan yang terbakar. Oh, adalah prosesnya, where adalah lokasinya. Terkadang kita hanya memainkan lokasi aja, mahasiswa sudah mendapatkan topik yang diterima. Penelitian yang ada di luar negeri mungkin perlu diteliti ulang dengan yang ada di Indonesia. Penyakit malaria yang ada di misalnya Malaysia mungkin akan berbeda dengan penyakit malaria, cara pencegahannya, obatnya, dengan yang ada di Pulau Sumatera misalnya. Jadi perlu ada penelitiannya, apalagi terkait dengan who-nya, siapanya, atau penggunanya siapa. Kemudian when-nya. Kapan sih sebenarnya terjadi kebakaran hutan yang ada di Indonesia? Bulan-bulan apa biasanya? Sehingga nanti ketika kita meneliti, ada manfaatnya, yaitu sebulan atau 2 bulan sebelumnya sudah ada mitigasi bencana. Kemudian dua adalah motivasi. Ini juga penting kita tanyakan kepada mahasiswa terkait dengan motivasi terkait dengan topik itu. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara mengamati untuk menentukan atau mendapatkan topik yang spesifik, kita perlu mengamati pertama misalnya fenomena yang kita temuin. Jadi misalnya di tempat saya kemarin itu ada mahasiswa minat hobi yang disenangin, atau mungkin jurusannya, atau mungkin seminar-seminar yang terkini yang diikuti. Maka penting juga kita mengikuti seminar-seminar. Kalau sekarang juga lebih mudah ya mengikuti webinar. Gitu kan. Ini juga merangsang supaya kita mendapatkan topik-topik yang spesifik. Dan terkait dengan mencari topik, tentunya yang tak kalah pentingnya juga adalah membaca. Entah itu membaca skripsi dari senior-seniornya, ini tentunya penting. Memang di perpustakaan kami, kenapa dibuka? Karena memang
punya masalah yang sangat besar terkait dengan skripsi, tesis, dan disertasi. Orang tidak bisa mengerjakan skripsi dengan leluasa kalau dia mengerjakan di kos-kosan. Di kos-kosan itu bawaannya ngantuk gitu. Bosen gitu kan. Maka mereka BEM-UI itu demo ke perpustakaan kami, perpustakaan harus dibuka gitu kan. Karena dengan kita datang ke perpustakaan, iklim akademisinya tercipta, kita bisa baca skripsi senior-senior dengan lebih leluasa. Karena memang tidak semuanya suka baca yang formatnya digital. Kemudian baca majalah atau koran, ini biasanya terkait dengan berita-berita yang terkini. Nah ini juga karena penelitian itu juga perlu hal yang up to date, kekinian gitu kan, sesuai dengan kejadian yang kita alamin saat ini. Ya banyak diantaranya kita bisa melihat di majalah dan koran terkait dengan berita-berita. Yang terakhir adalah online database, baca artikel-artikel jurnal yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nina gitu. Banyak sekali jurnal-jurnal, memang ada proses searching tapi ada juga proses browsing. Nah browsing ini juga penting juga, terutama untuk mahasiswa yang sedang mencari topik penelitian. Dia buka suatu jurnal tertentu, kemudian dia buka artikel-artikel yang paling baru, berarti melalui proses browsing gitu ya. Baru kemudian terbuka, ternyata penelitian terkait dengan bidang yang saya minatin itu sekarang sudah seperti ini. Nah itu adanya di jurnal-jurnal ilmiah yang paling baru tentunya. Nah ini teman-teman, barangkali di sini ada dosen, gitu kan, ada mahasiswa. Ini tentunya juga bisa diterapkan dalam nanti mencari topik. Bagi kita para pustakawan, saya Mbak Novi, Bu Nina ini kebetulan pustakawan. Nah ini tentunya bisa membantu mahasiswa ketika mereka datang ke pustakawan. Karena jangan sampai mahasiswa datang ke perpustakaan, ke pustakawan, kemudian kita tidak bisa memberikan solusi. Karena mereka datang ke perpustakaan itu biasanya sudah garda terakhir. Mereka udah nyari di Google, sudah nanya ke dosen-dosen pembimbing, sudah nanya ke senior-seniornya. Maka garda terakhir biasanya mereka datang ke perpustakaan, diskusi dengan reference librarian yang ada di perpustakaan perguruan tinggi tersebut. Oke. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi kata kunci. Tadi sudah cukup banyak terkait dengan topik-topiknya. Maka ketika teman-teman sudah mendapatkan suatu topik, teman-teman coba cari sinonimnya apa. Suatu Mbak Novi ini dari Yogyakarta. Saya bingung kalau Yogyakarta itu nulisnya, ada yang nulisnya Jogja, ada yang nulisnya Jogja, ada yang nulisnya Yogyakarta, ada yang nulisnya Yogyakarta. Banyak banget. Ada yang nulisnya DIY. Berarti itu sinonim dari kota Yogyakarta. Bahkan kalau orang asli sana mereka menyebut Ngayogyakarta gitu ya. Nah itu berarti satu kata itu bisa dua atau bahkan lebih kata yang lain yang sebenarnya itu sinonim. Jakarta juga demikian, Bapak Ibu. Soeharto, Soeharto adalah orang yang sama. Soekarno, Soekarno, orang yang sama. Kemudian kita juga perlu mencari arti yang lebih sempit. Ini terutama ketika suatu topik umum sudah banyak diteliti. Misalnya teman-teman penelitiannya dengan fobia. Sudah pasti penelitian terkait dengan fobia itu sudah diteliti oleh kakak kelas Anda. Maka kita perlu mencari yang lebih spesifik dari fobia. Misalnya penelitian fobia ketinggian atau fobia serangga tertentu. Atau mungkin fobia terkait dengan masuk ke gua misalnya. Nah ini supaya kita mendapatkan topik yang belum pernah diteliti oleh kakak kelas kita atau senior-senior kita. Dan ini juga penting juga ketika teman-teman sudah meneliti, barangkali ada hal yang lebih khusus yang akan menjadi pokok pembahasan dari kita. Kemudian arti yang lebih luas, ini juga penting juga teman-teman cari. Biasanya ini akan digunakan ketika menulis di alinea awal. Jadi misalnya penelitian terkait dengan fobia gitu,
ya dia nggak langsung bicara tentang fobia, dia akan bicara satu tingkat di atasnya fobia, misalnya penyakit kejiwaan terlebih dahulu, gitu kan. Sehingga dari situ menjadi pengantar untuk nanti masuk ke topik kita, topik yang lebih sempit dari topik kita. Nah ini penting juga, nanti teman-teman cari arti yang lebih luas. Kemudian arti yang berhubungan, aspek yang terkait, ini juga perlu kita cari. Nah, teman-teman nanti kita bisa praktek. Pertama kita bisa masuk di visuwords.com. Kemudian teman-teman juga nanti bisa masuk ke thesaurus.com ya, thesaurus.com. Ini kalau di perpustakaan Mahfum banyak thesaurus yang disimpan di perpustakaan. Jadi ketika satu kata kita masukkan ke sini, nanti ada arti yang lebih luas dari kalimat kata kunci itu. Kemudian ada arti yang lebih spesifik yang berusaha dia carikan. Kemudian nanti di online database, tadi sudah cukup banyak juga ya yang menjadi anggota Perpustakaan Nasional, itu ada thesaurus di beberapa online database. Di sini saya mencontohkan di EBSCO, itu ada thesaurus yang nanti kita bisa searching, bisa telusur, gitu. Cukup banyak thesaurus yang ada di sana. Kemudian ada juga di ProQuest. ProQuest juga ada thesaurusnya. Jadi ketika kita masukkan kata kunci di dalam thesaurus itu, dia akan mencarikan beberapa kata kunci yang terkait atau subjek yang terkait dengan subjek yang kita tuliskan tersebut. Dan kita bisa langsung searching, add to search. Di situ langsung ProQuest mencarikan subjek yang terkait dengan bidang yang kita cari di thesaurus itu. Jadi terhubung dengan database kita. Bapak Ibu, kita langsung coba, saya praktekkan. Semoga ini semi workshop. Teman-teman juga bisa langsung praktek nih di rumah, gitu kan. Jadi sambil melihat saya praktek, teman-teman juga praktek juga. Biar langsung inget ya Mas Sony ya. Ya betul Mbak Novi. Gitu. Jadi saya pertama menggunakan ini dulu ya, yang umum dulu saya gunakan. Oh ini. visuwords.com. Kayaknya itunya doang Pak. Sudah terlihat. Chrome saya sudah Bukan terlihat ya Mbak masukin Novi ya. ininya kayaknya deh Pak. Ya, nanti tampilan pertama seperti ini teman-teman. Kita bisa klik Ini explore aku dulu. ini kan aku videoin Ya. Pak. Aku Terus record. ketikkan kata kunci di situ. Misalnya saya ingin terkait dengan tadi ada kayaknya malnutrisi ya. Malnutrition. Hah? Kita akan mendapatkan nanti sejumlah kata kunci yang terkait dengan malnutrisi. Ini tampilannya bagus sekali teman-teman. Jadi ketika kita ingin tahu definisi dari malnutrisi, kita tinggal arahkan aja kursor itu ke dalam kata kunci tersebut. Oh ternyata yang lebih spesifik dari malnutrisi adalah deficiency disease. Penyakit tertentu karena kita kekurangan vitamin atau zat tertentu. Deficiency disease. Nah deficiency disease ini dia mencontohkan zinc deficiency. Jadi kalau kita kekurangan zinc itu akan menyebabkan penyakit apa? Nah, itu akan dibahas di situ. Kemudian di dalam malnutrisi ini ada maramus, ada kwasior, kayak busung lapar gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia terangkan teman-teman. Kemudian beberapa kata kunci yang terkait dengan malnutrisi yang lain juga ditampilkan. Ini yang umum, teman-teman bisa masuk ke visuwords.com. Ini tampilannya cukup menarik. Ya. Kemudian kita juga bisa masuk ke e-resources-nya Perpustakaan Nasional ya teman-teman ya. Ini saya langsung aja praktek. Misalnya kita mau ke Iya, bukan aplikasi. ProQuest. Dia mau. Nah, di sini Aku ada juga bikin aplikasi buat ProQuest. pinjam buku dia. Teman-teman bisa klik itu. ProQuest. Nanti kita akan Nanti kasih tahu cara cari pinjamnya gimana gitu. thesaurus yang ada di dalam ProQuest. Nah, nanti kita juga coba yang ada di EBSCO.
Mbak Novi terlihat progres saya, Mbak Novi ya? Ya, terlihat Mas. Ya. Nah, thesaurus yang ada di progress itu ada di advances, teman-teman. Advances. Nanti teman-teman bisa klik thesaurusnya. Kalau artikel banyak Nah. jadinya buku. Ini progress thesaurus. Kita bisa masukkan nih, teman-teman. Misalnya saya ingin COVID, gitu ya. Ini kita bisa find, kita bisa temukan. Ini terkait dengan COVID cukup banyak. Kita juga bisa, oh ternyata dia menggunakan kata kuncinya COVID-19 yang lengkap ternyata. Terus ketika kita klik di COVID-19, ini sebenarnya ada beberapa kata kunci yang lain nih teman-teman, gitu kan. Jadi ada